ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang kedua di sini dikatakan beberapa pembahasan seputar timbangan. Timbangan itu dia punya dua kifah. Ada dua daunnya. Iya. Dan ada tiang yang menyangganya di tengah. Itu disebut lisan dalam bahasa Arab. Karena lisan kalau bahasa Arab itu punya dua makna. Lisan bermakna lisan yang berbicara, dan lisan bisa bermakna tiang timbangan yang berada di tengah. Kayak neraca itu ya, lihat ya ada tiang menyangga di tengah. Kalau ada timbangan di sini, ini barang, ini kilonya, di tengahnya ini ada yang menyangganya. Jelas ya? Nah, ini disebut lisan. Iya. Baik. Jadi dia punya dua kifah. Dan itu terang di dalam hadits Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayat Imam Ahmad dan selainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang didatangkan pada hari kiamat dan catatan keburukannya 99 gulungan dosa. Setiap gulungan dosa jauhnya, panjangnya seperti jauhnya mata memandang. Coba bisa dibayangkan itu. Ini 99 gulungan. Satu gulungan kalau dihamparkan itu jauhnya sejauh mata memandang. Itu bisa berapa kilo itu? Sejauh mata memandang. Kalau antum mau tahu sejauh mata memandang kayak gimana, pergi aja di pinggir laut sana. Lihat sejauh mata memandang, ukur dengan meter berapa itu. Sejauh mata memandang. Maksudnya ini jarak jauh sekali. Ini 99 gulungan dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu kejelekannya, keburukannya. Iya. Tanyakan kepadanya, apa ada yang keliru di sini, malaikatku mencatat. Maka orang yang berjawab, tidak ya Allah, semuanya benar. Ya. Apakah kamu punya kebaikan? Kata orang yang tidak ya Allah. Allah berfirman, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Hari ini tidak ada yang dizalimi. Maka dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu. Tertulis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ditimbanglah 99 gulungan dosa, disimpan di kifah, di satu daun timbangan. Kemudian kartu ini ditimpan di daun timbangan yang lainnya. Ya, begitu tertimbang, ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Dan satu kartu ini lebih berat. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bentuk timbangan. Ya. Dan itu hakiki. Karena itu bahasa di dalam ayat wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan keadilan. Kata diletakkan itu berarti hakiki. Ya. Timbangan itu jumlahnya berapa? Sebagian ulama berkata satu saja timbangan itu. Dan yang berkata banyak timbangan. Sebab dibahasakan dalam ayat al-mawazin. Dan ini dua pendapat, dua-duanya punya sudut kekuatannya. Walaupun lebih zahir bahwa timbangan itu jumlahnya banyak. Sebab kalimat nada'u, kami meletakkan al-mawazin. Kata meletakkan itu hakikat ya pada peletakan. Iya. Adapun ayat misalnya faman thaqulat mawazinuhu, di situ mungkin saja dijamak dilihat karena banyaknya yang ditimbang. Tapi kalau di ayat itu tadi tidak, itu menunjukkan banyak. Iya. Terus apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu kadang amalan solihnya. Dan itu kebanyakan ayat-ayat dan hadits-hadits. Iya. Kadang amalan solihnya. Kadang satu amalan solih itu luar biasa ya. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat
sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan Allah. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Itu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimat ya, tapi berat di timbangan. Ya. Dan di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Kadang satu kalimat bisa memenuhi timbangan. Dari kalimat alhamdulillah, dzikir itu. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa untuk memperberat timbangan, itu ada namanya amalan-amalan yang memperberat timbangan. Dan juga hati-hati, ada amalan yang bisa menyebabkan seorang itu timbangannya hilang, beratnya hilang, bahkan tidak dianggap sama sekali. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Iya. Jelas ya? Makanya itu perlu dipahami. Dan ini perlu dikaji ya, secara mendalam tentang apa-apa yang memperberat timbangan itu. Dan di sini pentingnya belajar tauhid, belajar akidah. Karena kelurusan akidah itu dari sebab pokok yang memperberat timbangan. Makanya lihat itu tadi itu, kalimat syahadat, cuman kartu. Tapi itu akidah dia di situ. Bagaimana bisa kartu ini lebih berat daripada 99 gulungan catatan dosanya? Itu adalah sebuah motivasi untuk kita semua. Bagaimana harusnya kita mendalami pembahasan-pembahasan akidah itu. Karena itu adalah pokok yang memperberat timbangan. Baik. Jadi yang ditimbang itu kadang amalan salih, itu satu. Kadang yang ditimbang catatan amalan, catatannya. Itu tadi hadits kartu, saya sudah terangkan. Dan yang ketiga kadang ditimbang orangnya langsung ditimbang. Ya. Kayaknya Ibnu Mas'ud itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kakinya. Kaki beliau agak cacat ya. Ya. Makanya kalau beliau menyingkap betisnya, kadang sebagian sahabat tersenyum kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tahukah kalian bahwa betis Ibnu Mas'ud ini itu lebih berat di timbangan Allah dari gunung Uhud?" Lebih berat dari gunung Uhud. Jadi coba Nabi sebut ya orangnya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajulis samini yaumal qiyamah, fala yuzanu indallahi janaha ba'udah." Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Maka dia tidak ditimbang atau timbangannya itu tidak senilai dengan sayap nyamuk, sayap lalat. Iya. Cuma seperti sayap nyamuk saja, ringan sekali. Padahal ini laki-laki sangat gemuk membesar. Cuma sayap nyamuk timbangannya. Karena dia tidak memiliki dari keimanan. Iya. Dan itu di sebagian riwayat Abu Hurairah yang menceritakan hadits itu berkata, bacalah firman Allah, "Fala nuqimu yaumal qiyamati Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Pada hari kiamat kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Sehingga tidak dinilai. Terus seperti jelek nyamuk kayak tidak ada apa-apanya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terkait dengan masalah timbangan. Karena itu dari pokok keimanan kita imani akan hal tersebut. Dan itu pengaruhnya besar. Kalau kita tahu amalan kita ini ada hisabnya, ada timbangan, maka kita akan hati-hati dalam beramal. Dan kalau kita tahu ada hal-hal yang memberatkan timbangan, maka kita cari apa itu amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan itu. Apa ketaatan-ketaatan yang sangat besar itu. Supaya kita memperbanyaknya, berlomba-lomba di dalam hal tersebut.